Halo guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku, Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel aku dan tontonin video-video aku. Seperti biasa buat kalian yang baru banget nemuin channel aku ini, kalian juga bisa support channel aku ini. Please banget sambil nonton, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Thank you. Guys, ini aku take videonya di malam hari karena di siang hari itu tetangga aku lagi ada renovasi rumah, jadi lumayan berisik banget. Makanya aku take videonya ini di malam hari. Nah, video aku kali ini guys, aku tuh mau bahas seputar ketiak lagi. Jadi untuk kalian yang ikutin channel aku udah sempet bahas beberapa masalah ketiak. Dan di video kali ini tuh sedikit berbeda. Aku sebenarnya nggak ngasih tips ke kalian, tapi aku cuman sharing aja dengan apa yang aku alami. Jadi cara aku merawat ketiak aku, biar bulu ketiak aku tuh tumbuhnya nggak yang banyak. Kalau kalian yang udah nonton video ketiak aku sebelum-sebelumnya, kalian tuh pasti tahu kalau ketiak aku tuh bulunya sedikit banget guys. Jadi bulu ketiak aku tuh nggak yang lebat, dan dia itu tumbuhnya juga lama. Dan tadi siang guys, aku udah bikin tutorialnya cara merawat ketiak aku, khususnya untuk memperlambat pertumbuhan bulu ketiak aku. Nanti aku mau tunjukin videonya ke kalian. Sebelumnya aku mau bahas dulu faktor-faktor apa yang mempengaruhi bulu ketiak kita. Jadi mulai dari banyaknya bulu ketiak sampai lamanya atau waktunya dia itu tumbuh. Karena ada beberapa itu yang merasa bulu ketiaknya itu cepet banget tumbuhnya dan lebatnya itu cepet banget. Tapi ada yang kayak aku guys, jadi tuh memang tumbuhnya itu lama. Ini aku udah ada artikelnya, aku mau bacain ke kalian. Ini aku dapat artikelnya dari alodokter.com. Jadi bulu ketiak itu tumbuh karena adanya suatu folikel rambut di bawah kulit yang pertumbuhannya dapat bervariasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah hormon, dan di sini dikatakan hormon androgen, hormon yang kadarnya lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan pada wanita, seperti testosteron. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor keturunan atau faktor genetika. Next yang berikutnya yaitu kondisi medis tertentu. Nah, ini berpengaruh dari faktor kesehatan tubuh kita. Lalu yang keempat yaitu obat-obatan tertentu seperti antidepresi, kortikosteroid jangka panjang, dan pengobatan hormonal. Lalu yang terakhir adalah obesitas. Nah, ini dia guys faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bulu ketiak kita. Sekarang aku mau masuk ke sharing aku guys. Jadi beberapa waktu aku bikin mengenai ketiak, yaitu cara mencerahkan ketiak aku, itu banyak yang nanyain, "Kak, itu bulu ketiaknya itu bersihnya pakai apa? Apakah bulu ketiak aku tuh aku cukur, aku cabut, atau pakai waxing, atau pakai laser?" Di video kali ini aku mau sharingkan ke kalian, sebenarnya tuh bulu ketiak aku tuh aku apain, karena tumbuhnya tuh sedikit banget dan juga lama. Dan tadi siang aku udah bikinin videonya perawatan bulu ketiak aku. Langsung aja kalian bisa lihat tutorial aku. Guys, ini dia ketiak aku, ini kotor banget dan belum aku apa-apain sama sekali. Ini kalau dari deket ini tuh ada bulunya, tapi memang tipis banget dan sedikit. Jadi langkah pertama aku mau bersihin dulu ketiak aku. Nah, seperti biasanya untuk cara mencerahkan dan membersihkan ketiak, aku pakai body scrub andalanku. Dan tentunya aku campurin dengan kopi hitam. Ini untuk treatment lengkapnya kalian bisa cek di channel aku pernah bikinin videonya. Sekarang aku mau bersihin ketiak aku, dan ini scrubnya aku balurin ke semua ketiak aku yang kotor, yang gelap. Dan nanti mau aku diemin dulu sebelum aku gosok-gosok lembut. Nah, ini udah aku gosok-gosok lembut dan bulirnya itu kecoklatan saking kotornya. Sekarang aku mau bilas dan aku keringin. Ini dia hasilnya guys, udah bersih banget ketiak aku. Step selanjutnya setelah bersih, aku mau pakai masker pepaya muda. Dan ini caranya gampang banget, kalian cuci bersih lalu kalian tumbuk atau kalian blender seperti ini. Lalu tinggal aplikasikan di ketiak, tunggu kurang lebih 30 menit lalu bilas sampai bersih.
Lalu langkah selanjutnya aku mau cabut bulu ketiak aku, dan ini pinsetnya aku mau spray dengan alkohol dulu biar steril. Tinggal aku cabut bulu ketiak aku searah dengan tumbuhnya bulu dan sekali cabut. Ini dia bulu ketiak aku guys, nggak banyak dan ini lumayan tipis jadi nggak begitu kelihatan. Langkah yang terakhir aku mau kompres ketiak aku dengan es batu. Ini fungsinya untuk menutup pori-pori di ketiak aku. Udah selesai deh, dan ini aku nggak pakai deodoran dulu atau parfum. Jadi aku diemin dulu ketiak aku seperti ini, kurang lebih itu 1 hari. Baru setelahnya aku bisa pakai deodoran atau parfum lagi. Nah itu dia guys, kalian udah lihat. Jadi memang aku tuh cara membersihkan bulu ketiak aku itu tuh aku cabut. Itu sejak dari dulu guys, itu memang aku cabut. Dan aku nggak mengharuskan kalian mengikutin cara aku, karena semua cara itu ada plus minusnya. Jadi semisalkan kalian itu biasanya kalian cukur, itu ada plus minusnya, dan dicabut ini pun ada plus minusnya. Untuk cara yang dicabut ini guys, aku mau kasih tahu ke kalian dulu, ini tuh minusnya bikin pori-pori ketiak kalian itu lebih besar atau terbuka lebih besar. Makanya di tutorial tadi guys, itu tuh aku tutup dengan es batu, dengan maksud biar pori-pori di ketiak aku itu setelah aku cabut dia bisa menutup. Takutnya kalau pori-pori kita itu terbuka, itu juga riskan bakteri-bakteri itu masuk ke dalam ketiak kita. Dan untuk positifnya guys, kenapa aku memilih bulu ketiak aku itu aku cabut? Itu karena kalau kita cabut itu otomatis sampai ke akarnya. Dan hasilnya bulu ketiak aku itu tumbuhnya juga lebih lama. Lalu guys, yang perlu kalian perhatikan dari tutorial aku tadi, itu juga mengenai pinsetnya atau capitnya. Nah ini guys, untuk pinsetnya ini kalian jangan males-males ganti dan ngebersihin. Aku tuh biasanya pakai alkohol kalau ngebersihinnya, karena aku nyabutnya juga nggak yang setiap hari. Jadi bulu ketiak aku tuh memang tumbuhnya itu lama banget. Aku nggak tahu ini apa faktor hormon atau faktor genetika yang aku bilang tadi ke kalian, atau bisa juga dari treatment aku dengan buah pepaya guys. Jadi guys, buah pepaya muda ini guys, ini tuh ada kandungan papain, dan ini tuh memang bagus banget untuk mengatasi perbuluan. Kalau kalian ikutin channel aku guys, aku kemarin itu udah bikin video juga menghilangkan bulu halus di wajah. Dan aku juga pakai buah pepaya ini dengan campuran bahan alami lainnya. Buat kalian yang belum nonton, kalian nanti bisa cek di channel aku. Nah, buah pepaya ini juga bisa kita pakai di ketiak kita. Kenapa aku lebih suka buah pepaya ini guys? Karena untuk kulit yang sensitif, yang super sensitif kayak kulit aku, pakai buah pepaya muda ini tuh lebih aman. Terus kalau kalian tanya, aku tadi melakukan scrubbing juga, itu tuh fungsinya apa? Tentunya fungsinya untuk membersihkan ketiak dan bikin ketiak kita itu lebih cerah. Untuk tutorial mencerahkan secara lengkap, aku nggak akan bahas lagi. Kalian bisa cek juga di channel aku, karena aku dulu udah pernah bikin videonya. Dan untuk jangka waktunya guys, aku tuh biasanya untuk cabut bulu ketiak aku, kadang itu 2 minggu itu tumbuhnya masih tipis banget, kecil banget. Dan begitu bulu aku kelihatan, itu langsung aku cabut. Jadi nggak tunggu sampai banyak. Makanya nggak terlalu menyakitkan kalau kalian itu udah terlanjur banyak dan kalian cabut, itu pastinya sakit banget. Karena memang salah satu negatifnya dari dicabut ini, dia itu lebih sakit daripada kita cukur. Tapi kalau misalkan scrubbingnya dan juga maskernya itu biasanya aku lakukan seminggu sekali. Khususnya untuk scrubbingnya itu sekalian aku scrubbing badan aku, biasanya tuh seminggu sekali wajib aku lakuin. Nah kalau kalian tanya itu nanti jadi tumbuh lebat atau enggak? Nah ini guys, ini tuh aku jujur dari pengalamanku. Justru waktu aku cabut dari dulu itu guys, itu tuh bulu aku tuh memang segini-gini aja. Jadi memang nggak yang banyak. Jadi nggak tambah lebat. Tapi aku nggak tahu apakah ini juga pengaruh hormon dan genetika juga. Tapi kalau dari genetika guys, kakak aku tuh bulunya tuh lebat. Atau bisa jadi faktor hormon aku yang memang nggak sebanyak ini untuk pertumbuhan bulunya. Atau mungkin juga dari treatment yang aku lakukan dari dulu yang udah aku sharingkan ke kalian ini tadi.
Oke guys, sekian dulu sharing dari aku. Dan ini tuh bukan tips. Kalau kalian nyaman dengan mencukur bulu ketiak kalian, atau kalian lebih nyaman pakai laser atau waxing, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau kalian nanya ke aku, inilah cara yang aku lakuin untuk merawat ketiak aku, khususnya untuk menghambat pertumbuhan bulu ketiak aku. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian punya pengalaman dan sharing-sharing, kalian juga bisa komen di bawah ini. Nanti deh kurang lebih 2 minggu aku mau update apakah bulu ketiak aku numbuhnya cepet atau enggak. Jadi kalian nanti bisa cek di story Instagram aku yang ada di sini. Jadi kalian bisa follow Instagram aku. Jangan lupa untuk terus support channel aku karena sebentar lagi aku mau bikin giveaway lagi yang ketiga. Siapa tahu kalian yang beruntung, jadi buruan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Tetap sehat, tetap semangat, ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you!